Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk kelompok 2 sudah menyempatkan pada malam hari ini untuk presentasi. Untuk waktunya saya persilahkan. Monggo Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ridwan dan Mas Abdurrauf Ibnu. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Waste Water Treatment Plant atau WWTP. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dengan saya sebagai moderator, nama Yanwar Purnomo. Kemudian ada Mbak Fahraini Syarifah Al-Hidayah. Kemudian ada Mbak Lydia Kornaini dan Mbak Cindy Rahmawati. Di next. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Dengar Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk latar belakang dari final project kami kali ini, yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa electroplating itu merupakan proses pelapisan bahan logam pada suatu permukaan benda menggunakan bantuan arus listrik seperti itu. Nah, kemudian proses ini juga menghasilkan limbah cair berbahaya yang mengandung logam berat dan juga berbahaya jika sampai terkonsumsi. Nah, oleh karena itu, wastewater treatment plant ini dibuat sebagai alat yang berguna untuk mengelola dan juga mengolah limbah cair berbahaya dari hasil electroplating itu sendiri agar lebih ramah ke lingkungan, seperti itu. Next. Nah, untuk tujuan dari proyek kami kali ini ada dua. Yang pertama adalah membuat desain sistem pengolahan air limbah electroplating menggunakan metode koagulasi dan juga flokulasi, kemudian mengetahui performa rancangan desain sistem pengolahan air limbah electroplating menggunakan model analisis frame design. Next. Untuk studi kasus kami sendiri, kami mengangkat bahwa limbah dari proses electroplating sendiri merupakan limbah logam berat yang termasuk dalam B3 atau bahan beracun dan juga berbahaya. Nah, pembuangan limbah industri elektroplating ini tanpa adanya pengolahan akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga kerusakan ekosistem sekitar seperti itu. Nah, studi kasus ini diangkat berkaitan dengan permasalahan yaitu kebutuhan industri elektroplating terhadap pengelolaan dan juga pengolahan limbah dari proses elektroplating. Oleh karena itu, kami mengangkat judul Wastewater Treatment Plant sebagai alternatif sistem untuk efisiensi pengelolaan limbah cair electroplating. Nah, fungsi dari WWTP atau Wastewater Treatment Plant ini antara lain adalah sebagai pengolah limbah agar perusahaan dapat menggunakan kembali hasil pemurnian limbah sehingga lebih menghemat pengelolaan bisnis dan juga lebih ramah lingkungan. Manfaatnya adalah perusahaan dapat mengolah limbah agar dapat diolah kembali oleh perusahaan sendiri, kemudian untuk dapat menghemat budget seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghindari atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar pabrik, dan juga mengolah limbah agar lebih aman dan juga ramah lingkungan untuk wilayah sekitar. Inovasi yang kami angkat dari wastewater treatment plant ini adalah yang pertama adalah penambahan static mixer yang berfungsi sebagai alat pengaduk aliran limbah dan juga koagulan secara kontinu tanpa adanya gerakan pada komponen. Bahan dari static mixer sendiri gampang dijumpai serta lebih terjangkau karena menggunakan material pipa paralon, sehingga memberikan nilai
lebih dari segi ekonomis dan dari segi ekonomis pada alat wastewater treatment plant ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk desainnya sendiri, di sini untuk desain WWTP keseluruhan. Sebelumnya izin bertanya untuk Mas Ridwan, ini ditampilkannya langsung lewat SolidWorks-nya atau lewat ininya, Mas? Untuk untuk pertama itu diselesaikan dulu aja presentasinya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan untuk di software SolidWorks sendiri. Oke, baik, Mas. Oke, saya lanjutkan. Ya, untuk di sini desainnya yang kami desain itu ada di yang bak berwarna biru dan juga ini, Kak. Jadi untuk Halo, halo, Assalamualaikum. Mentor Waalaikumsalam. 19. Iya, Pak. Sorry, baru join. Oke, Pak. Ini jurusan apa nih? Bikin WWTP. Kalau dari saya sendiri dari teknik pertanian, Teknik apa? Kak. Teknik apa? Teknik pertanian. Oh, Teknik semuanya. pertanian, Kak. Tidak, Kak. Ini 5 orang, sebagian teknik pertanian berapa orang, sisanya dari? Kalau saya dari teknik mesin. Kalau saya sendiri dari Oh, ini saya dulu pengalaman kerja saya pernah handle WWTP juga di perusahaan farmasi. Ini saya ingin bertanya sedikit ya tentang desain WWTP-nya nih. Boleh ya? boleh, Pak. WWTP boleh. itu wastewater treatment plant. Jadi pengolahan limbah ya. Nah, dari desain Iya. yang kalian buat ini sudah benar karena ada beberapa bucket partisi buat ngereduksi partikel-partikel limbah. Nah, yang pertama itu ingin saya tanyakan, ini limbahnya limbah apa dulu? Limbah electroplating, Pak. Oh, berarti cat ya? Cat apa sih? Iya, Ya, kandungan cat ya? kandungan zinc yang Oh iya, digunakan. zinc ya. Sorry. Electroplating itu timah ya? Apa sih? Kayak Pelapis ini logam, pelapis itu Pak. kan? Kan ada anodizing, electroplating, berarti memanfaatkan arus listrik ya untuk merubah lapisan warna ya. Iya, Berarti kalau electroplating itu ada endapan apa, timah atau tembaga atau apa? pakainya zinc, Kak. Pak. Zinc ya. Oke. Iya, eh Proses electroplating itu kan memanfaatkan media air ya zinc. sebagai pemindahan arus ya. Iya, Iya kan? Nah, terus dengan iya. adanya water treatment plant ini, output akhir yang diinginkan tuh apa dari electroplating ini? Padahal eh, dari proses electroplating ini tanpa harus dibuat WWTP kayaknya kandungan air atau limbahnya itu tidak terlalu berimpact besar ya terhadap lingkungan. Beda dengan saya dulu di farmasi itu, dia limbah benar-benar limbah obat, karena kalau seandainya itu tercemar ke lingkungan, obat itu dampaknya cukup besar karena dia bisa merusak kandungan tanah, kandungan air, bahkan kalau tercemar ke dalam sumur air masyarakat itu bisa bisa membunuh orang. Nah, jadi kita dulu itu proses treatmentnya itu menggunakan bakteri anaerob. Jadi bakteri pengurai yang dimana dia bisa menghasilkan oksigen buat mengurai limbah yang dihasilkan oleh industri. Nah, tapi dari proses desain yang kalian buat sini udah oke ya.
dari bucket-bucketnya itu. Cuman di sini yang harus kita tekankan satu nih, dari output yang kalian dapatkan itu kan berarti harus ada pengukuran pH-nya ya. Nah, Iya, dari Pak. hasil desain yang kalian buat ini ada target nggak output yang dicapai itu pH-nya berapa? Iya Pak, izin menjelaskan. Heeh. Sebelumnya ini kenapa ada desain WWTP sebelumnya, kan ini kebetulan ini ya Pak, PT-nya dulu tempat saya magang gitu Pak. Hmm? Nah, setelah dianalisa untuk limbahnya sendiri itu apa ya, nilai apa namanya, kandungannya itu melewati dari ini Pak, apa sih namanya, peraturan AMDAL. eh, peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Iya, AMDAL. Peraturan AMDAL pemerintah lingkungan hidup sama daerah. Terus. Iya, Pak. Iya, jadi karena apa melewati batas dari peraturan itu, jadi dianalisa terlebih dahulu di laboratorium, kemudian baru diterapnya. Ini kan sebelumnya pH-nya itu di sekitaran 3 ya, Pak. Mm-mm. Nah, nanti sebelum diolah menggunakan metode koagulasi vokulasi, itu dinaikkan terlebih dahulu untuk pH-nya Pak hingga sekitaran 8 Pak. Karena kan untuk zinc sendiri itu dapat turun di sekitaran pH segitu gitu Pak. Oh, terus kalau pH-nya sudah bisa tercapai, apakah ada proses lanjutan untuk pemurnian airnya? Ya nanti kan di proses koagulasi vokulasi ini bakal ada proses penjernihannya Pak. Oh, dalam Nah, satu bucket wadah WTTP yang sama. iya Pak. Jadi nanti hasil endapannya tuh keluar dari sini Pak, clarifier namanya Pak di bak terakhir ini. Nanti akan ditampung ke bak yang di bawahnya lagi. Seperti itu. Oke, paham. Bagus. Keren. Ini mengingatkan saya dulu handle untuk desain WWTP dulu skala besar ya, skala pabrik saya dulu buat ini. Nah, itu tercapai. Jadi hasil output akhir kita itu pH-nya kita kejar sampai basah waktu itu karena asam kan. Iya Lalu Pak. output akhirnya itu kita ada pemurnian air lagi ya. Jadi kandungan besinya kita hilangkan, kandungan mineralnya kita hilangkan dari proses limbah tersebut. Lalu uji coba yang kita lakukan itu bertahap ada 3. Jadi kita uji cobanya dengan menggunakan makhluk hidup yaitu ikan. Jadi yang pertama kita masukkan ikan lele, kita tunggu selama 3 hari. Kalau ternyata dia mati, berarti kandungan pH-nya masih asam. Lalu kedua, kalau seandainya dia hidup, kita coba lagi ikan yang agak ini, kita kasih ikan nila. Ternyata kalau ikan nilainya bisa hidup, kita ganti lagi ikan yang agak lemah, yaitu ikan mas. Kalau ikan mas itu bisa hidup, nah berarti hasil pengujian desain WPTP saya tuh sudah bisa diterapkan, sudah bisa berjalan. Nah lalu air yang sudah ditreatment itu bisa dimanfaatkan untuk apa namanya kebutuhan mandi, kebutuhan buat flushing toilet sama tanaman, nyiram tanaman. Tapi memang nggak boleh dikonsumsi untuk minum. Karena kenapa? Karena setelah kita analisis kandungan besi dan logamnya sudah kita hilangkan. Jadi pakai yang namanya reverse osmosis ya. Mungkin teman-teman tahu di sini. Iya. RO-nya kita RO. tingkatkan di situ, kandungan mineralnya dihilangkan. Jadi kalau ada orang minum air yang sudah kita kan hilangkan kandungan logamnya, itu nggak ada nilai gizinya. Nggak ada nilai gizinya. Jadi kalau orang minum sebanyak-banyaknya nggak akan bisa kenyang. Gitu. Ini Mas Ridwan ini keren nih. Mentor ini maksudnya ini desainnya sederhana tapi memang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ya. Memang ini gambarnya desain murni ini. Bagus kok. Mungkin itu saja Mas Ridwan. Nanti ditambahkan ya. Saya mau gabung ke break room lain. Makasih ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk dilanjut Mbak.
Oke, Mas. Informasinya dari mana? Oke, saya lanjutkan ya, Pak, Mas. Ya untuk yang pertama ini ada bak penampung atau istilahnya bak ekualisasi. Di sini menggunakan em, bahan apa ya, cor bata begitu, tapi dilapisi oleh eh, fiberglass supaya menghindari adanya kebocoran pada dinding kolam begitu. Kemudian karena ini zinc-nya juga tidak terlalu kuat ya, masih untuk paralon ini bahan PVC itu masih kuat di limbah elektroplating itu sendiri. Jadi masih aman menggunakan pipa PVC. Kemudian dilanjutkan pada kolam yang keberapa nih? 1, 2, 3. Pada kolam keempat, di sini eh, air yang sudah melalui proses sedimentasi alami akan dipompa oleh pompa di bawah ini ya, pompa celup yang akan naik dan melalui proses ini static mixer atau diaduk. Diaduk dengan yang sebelumnya sudah dicampurkan oleh bahan kimia yaitu PAC atau polyaluminium chloride. Kemudian setelah diaduk, ini akan naik ke dalam bak koagulasi yang akan mengalami proses koagulasi namanya. Di sini nanti akan terlihat namanya apa, partikel-partikel tersuspensi yang sudah menggumpal begitu. Kemudian nanti pada pipa di sini yang sebelah kanan pada bak sebelahnya, ini yang sebelah sini ya. Ini akan diteteskan oleh bahan kimia yang namanya polimer anionik. Karena kenapa polimer anionik? Karena limbah yang dihasilkan merupakan limbah kimia begitu. Kemudian nanti di sini juga akan menghasilkan padatan-padatan kembali, apa namanya, kumpalan-kumpalan yang lebih mengikat begitu, yang lebih terlihat besar-besar begitu daripada yang kolam sebelumnya begitu. Kemudian akan dilanjutkan ya untuk materialnya sendiri pada kolam ini koagulasi dan fokulasi ini dari plat hitam dengan ukuran 3 mili yang dilapisi oleh fiberglass. Gunanya itu untuk menghindari adanya korosif dan kebocoran karena kan ini dilas begitu. Jadi supaya lebih rapat saja. Kemudian lanjut pada bak selanjutnya yaitu namanya clarifier. Ini untuk bak pengendapan nanti karena ini bentuknya limas ya, 5×4, nanti untuk apa namanya, partikel-partikel yang sudah menggumpal itu akan mengendap ke bawah begitu. Nanti ini untuk airnya ini keluar dari tengah seperti kembang api nanti. Sebentar, ada gambar dari tengah sini. Jadi seperti kembang api apa pada kolam ikan begitu. Di sini juga terjadi proses aerosi apa sih supaya ada oksigen yang masuk begitu. Nah, nanti untuk tadi kan berarti otomatis yang partikel yang sudah mengendap itu di bawah dan kemudian untuk air yang jernih itu akan tetap di atas dan mengalir melalui ini namanya weir. Apa namanya? Namanya weir yang ini nih, yang tengah sebelah sini. Nanti akan mengalir melalui pipa yang ini dan masuk kembali ke bak yang tertanam di tanah yang sebelah sini. Tuh. Dan akan dilanjutkan mengalir sampai ke namanya resapan pada tanah begitu. Atau mungkin jika kalau biasanya di industri itu
limbah yang sudah digunakan ini akan digunakan kembali begitu. Tetapi melalui instalasi tambahan seperti tadi ada RO atau apa sih? Iya, itu deh. Nah, begitu. Ini untuk desainnya dari view atas. Ini untuk dari depan kanan. Oke. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Cindy. Siapa? Januar. Silakan. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis perangkat dari bagian di atas apa namanya? Sebelumnya mohon maaf Mas Ridwan, untuk analisis flow analisisnya dari kami belum ada yang paham secara menyeluruh. Jadi kami mengambilnya dari analisis pada struktur ya struktur yang rangka baja ini. Berdasarkan hasil analisis, nilai tegangan von Mises berkisar di antara 0,000 MPa hingga 5,917 MPa. Dan untuk displacement-nya maksimum di angka 0,8795 mm. Lanjut. Untuk hasil analisis hasil analisis gambar menunjukkan distribusi strain setara pada struktur. Strain mengukur deformasi atau perubahan bentuk pada struktur hingga nilai yang berkisar dari 0 hingga 3,88. Untuk faktor of safety-nya di slide berikutnya. Untuk nilai faktor of safety berkisar antara 5,68 hingga 1 kali 10 pangkat min 16. Analisis ini mengidentifikasi dengan area nilai force tinggi yang ditandai dengan warna merah dan area dengan FOS yang rendah ditandai dengan warna biru. Oke. Untuk yang di samping kanan itu adalah tegangan von Mises dari dudukan sebelah kanan. Untuk hasil von Mises-nya itu maksimal di angka 20.000 Newton per meter kuadrat atau MPa. Struktur ini menunjukkan variasi tegangan dengan adanya area tegangan tinggi warna merah. Oh ya, untuk dudukannya itu namanya dudukan co-flow. Struktur ini menunjukkan variasi tegangan dengan adanya area tegangan tinggi dengan warna merah dan tegangan rendah di warna biru. Bisa di next.
Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat analisis displacement dudukan Cold-Flow. Nah, berdasarkan gambar tersebut menunjukkan distribusi perpindahan pada struktur. Kemudian struktur bergerak atau berubah bentuk di bawah beban tertentu dengan nilai perpindahan berkisar dari 0,000 mm hingga 3,136 E 3 mm. Nah, untuk yang maksimum, perpindahan maksimum ditandai dengan warna merah, dan untuk perpindahan minimum ditandai dengan warna hijau. Kemudian untuk analisis tren dudukan Cold-Flow, gambar tersebut menunjukkan distribusi regangan atau equivalent strain pada struktur. Regangan setara mengukur deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada struktur. Nah, untuk nilainya berkisar dari 0,00 mm hingga 3,136 E 3 mm. Nah, untuk regangan maksimum ditandai dengan warna merah, untuk regangan minimum ditandai dengan warna hijau. Nah, analisis ini digunakan untuk merespon struktur terhadap beban atau gaya tertentu. Kemudian untuk yang selanjutnya, next. Untuk yang terakhir yaitu analisis terhadap distribusi faktor keamanan atau faktor of safety. Nah, faktor keamanan ini tuh berfungsi sebagai pengukur margin keamanan terhadap kegagalan. Dengan nilai FOS ini berkisar antara 5,088 hingga 002 hingga 1,00 plus 16. Nah, analisis FOS ini menunjukkan area dengan FOS yang tinggi yang diindikasikan dengan warna merah. Untuk FOS yang rendah ditandai dengan yang warna biru. Nah, gambar ini juga penting untuk memastikan integritas struktur dan mengidentifikasi titik-titik potensial kegagalan yang pada akhirnya tuh dapat mengambil keputusan dalam perbaikan dan meningkatkan desain yang struktural. Next. Berikut bill of material atau BOM dari wastewater treatment plant. Bisa terlihat terdapat itemnya dan part number-nya dan kuantitinya. Next lagi. Next. Ya, berikut BOM material yang menyusun WWTP-nya. Baik, mungkin sekian dari presentasi PowerPoint dari kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk mentor untuk menanggapi atau mengasih saran, kritik dan saran. Ya, komisi buat ini dari tim berapa ya? Tim 2. Oh, saya mau tanya aja dong untuk analisa rangkanya. Itu maksimal daya yang dihasilin berapa ya? Daya maksudnya kekuatan rangka itu nampung untuk gaya berapa dalam bentuk Newton dan untuk bentuk kilogram itu kira-kira berapa kilogram ya? Soalnya tadi saya ngeliat ini sampai lengkungan begitu, lengkungan dari rangkanya itu lumayan juga ini. Mungkin bisa dijelasin yang di analisa rangkanya. Iya, izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Untuk ini dudukannya itu untuk menampung kurang lebih volumenya ya, Kak, 0,92 meter kubik. Meter kubik dalam bentuk kilogramnya berapa? Kilogramnya sebentar, Pak.
Kilogramnya berarti Gimana? sebentar Pak. Karena setahu saya itu kalau misalkan analisa rangka kan ada tuh berapa gaya yang dimasukkan untuk analisa. Kilogramnya berapa itu? 300 Newton, Pak. 300 Newton itu berapa kilo? Hmm, Newton. Ini dasar ya, karena kan teman-teman sekalian kan pasti juga belajar mengkonversi lah. 30,5 kilogram, Pak. Oke. Jadi simpel aja gitu pertanyaannya. Jadi dan saya mau tanya lagi nih. Itu kan coba lihat desain rangka yang agak melengkung tadi itu, yang ada merahnya. Yang ini, Pak. Ya, oke itu yang desain dudukan satu ya. Iya, dudukan yang untuk clarifier. Oke. Yang satu lagi. Ini untuk yang co-flow, koagulasi vokulasi. Oke. Hmm. Saya mau tahu dah, kenapa pembebanannya itu hanya ada di rangka yang panjangnya aja. Karena ini, Pak, untuk yang bak ekualisasi tadi itu ditanam di tanah, Pak. Jadi untuk yang ini kan untuk yang apa clarifier dan co-flow itu menggunakan plat dan ditahan oleh dudukan begitu. Nah, eh, nah ini nih yang ini juga saya mau nanya. Kenapa dia pembebanannya beda ya? Ada yang merahnya agak panjang itu dan juga seperti nggak merata pembebanannya. Mungkin bisa dijelasin kenapa ada pembebanannya itu tidak merata. Tapi di placement itu tidak merata, sementara di strain merata. Itu kenapa tuh? Mungkin boleh minta tolong Mas Yanuar. Nggak tahu Mas, itu mungkin ini Mas, analisisnya yang salah ya. Nah, lo Soalnya udah apa ya, udah kita coba beberapa kali kayak gitu terus.
kalau udah dicoba beberapa kali masih sama berarti kan ada apa ya, hasil yang sama kan berarti kan. Nah, seharusnya bisa menjelaskan di situ tuh. Entah di desainnya kah atau gimana? Apa di desain ya Mas? Saya sejujurnya juga belum terlalu paham tentang ini analisis seperti ini Mas. Ya, nah untuk masukin gayanya itu kira-kira gimana? Apakah sama ataupun desain dari si rangkanya itu sama ataupun dari material yang digunakan sama? Itu mempengaruhi hasil analisa loh Mas. Mana ya, saya kok jadi bingung ya Mas. Nah, kan yang desain Mas, gitu loh. Iya. Untuk force-nya sama kok Mas, penempatannya. Jadi Tempatannya. Jadi harusnya sama. kenapa di desainnya berbeda? Berarti desainnya yang salah. Oke, berarti desainnya salah nih ya, berarti harus diperbaiki. Soalnya penempatan ininya sama. Ya, oke. Berarti harus diperbaiki. Coba itu Mas mentornya, tolong dibuat catatan. Berarti ada kesalahan di desain itu. Jadi diperbaiki lagi. Nggak apa-apa, kalau emang ada kesalahan nggak apa-apa. Jadi buat evaluasi. Bagus malah buat evaluasi. Iya Mas, makasih Mas. Oke. Ya, itu aja yang tanyain. Karena saya tadi agak tertarik juga sama desainnya. Di analisa rangkanya, kenapa kok ada perbedaan di setiap lengkungannya. Dan faktor safety-nya pun pasti berbeda gitu. Dari kemungkinan kalau emang bentuknya nggak persegi berarti ada perbedaan panjang dari setiap rangkanya. Itu sebenarnya mempengaruhi dari lengkungan dari si rangka. Gitu. Oke, lanjut lagi di PPT-nya. Lanjut. Untuk costingnya? Costingnya belum sempat dicantumkan Mas, soalnya kami mepet-mepet ngerjainnya Mas. Nah, oke. Mas mentor, tolong catat lagi itu costingnya belum ada. Mohon maaf. Takutnya kan kalau costingnya nggak terdata dengan jelas, takutnya ntar malah malah jadi entah barangnya kemahalan. Soalnya ini juga di industri kan Mas ya. Ya. Jadi kasusnya industri langsung. Jadi. Oke. Tetap walaupun mau industri juga tetap harus, ini kan analisa dari Mas sendiri gitu, dari tim-timnya. Jadi harus tetap diikut sertakan gitu. Harus tahu juga gitu. Karena perancangan karya ini kan hitungannya simulasi kalian untuk pembuatan proyek alat gitu. Oke, itu aja sih. Terima kasih Mas Mentor
Itu yang saya tanyakan. Terima kasih buat teman-teman yang mau respon. Terima kasih Mas Ilham atas masukannya pada kelompok 2 ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Seto atau Mas Gilang? Mas Gilang? Cukup, Pak. Apakah ada masukan untuk WWTP ini? Tidak ada, Pak. Saya baru masuk juga di akhir-akhir tadi. Oke. Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih teman-teman. Semangat sama proyeknya. Terima kasih Pak Ilham. Ya, untuk apa namanya? Untuk desain kali ini yang seperti Pak Iskandar jelaskan, ini sangat bagus untuk desain kalian, untuk prosesnya juga sangat bagus. Dan juga apa namanya? Untuk proyek ini bisa bisa langsung diaplikasikan. Sebelumnya itu dilengkapi dengan harus dilengkapi dengan costing, yaitu RAB-nya, lalu mungkin ada sedikit masukan nanti untuk pada rangka pada bucketnya itu coba diperhatikan lagi apakah pada frame tersebut sudah pas gitu trim-trimannya, agar analisa pada frame tersebut tidak ada kesalahan, atau mungkin tidak ada kesalahan, atau pada saat analisa penyebaran beban itu merata gitu. Mungkin kalau trim-triman pada frame tersebut tidak ada atau kurang, itu berakibatkan pada analisa rangka. Mungkin nanti coba dicek lagi pada desain frame-nya tersebut. Mungkin dari saya cukup. Mungkin bisa ditutup, Kak, untuk presentasi kali ini. Ya, Mas Ridwan, sebelumnya terima kasih kepada mentor-mentor yang telah hadir dan memberi masukan serta saran untuk kelompok kami. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.